Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Masito adalah seorang perempuan yang tetap teguh memegang keimanannya, walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya. Makamnya sangat harum semerbak hingga tercium oleh Rasulullah SAW saat beliau Isra Mi'raj. Siapakah Siti Masito itu? Dia adalah seorang perempuan yang hidup pada zaman Fir'aun dan sekaligus menjadi pelayan yang mengurus anak-anak Fir'aun. Kisah Siti Masito ini diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ketika Rasulullah SAW berisra Mi'raj, beliau mencium aroma sangat harum. Beliau penasaran. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah ini wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan solehah bernama Siti Masito dan anak-anaknya." Siti Masito ini digambarkan adalah sebagai sosok yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu dia menjadi pelayan. Kala itu ia menjadi pelayan dari Siti Asyiyah, yaitu istri dari Fir'aun. Siti Masito bertugas mengurus anak Fir'aun. Seorang lagi yang dekat dengan Siti Masito bernama Hazzaqil. Ia adalah pembuat peti tempat Musa balita ditaruh untuk kemudian dihanyutkan di sungai dan menjadi suaminya. Siti Masito dan suaminya ini sudah beriman pada Nabi Musa, namun mereka menyembunyikannya dari Fir'aun. Namun ketika Masito menemukan suaminya telah meninggal dengan cara mengenaskan, yang ternyata dibunuh Fir'aun karena ketahuan sebagai pengikut Musa alaihissalam, Masito sangat sedih melihat kondisi suaminya. Namun ia bersabar dan berserah diri kepada Allah. Ia berkeluh kesah ke istri Fir'aun, Siti Asyiyah. Sang istri raja ini pun memberikan nasihat agar Masito dan anak-anaknya sabar. Namun ia bisa membaca isyarat dari Siti Masito yang beriman kepada Allah. Di akhir nasihatnya, Asyiyah mengatakan bahwa selama ini dia juga beriman kepada Allah, tapi menyembunyikan dari suaminya. Sepeninggal suaminya, seperti biasa, Masito menjalankan tugasnya sebagai perias putri Fir'aun. Ada kisah sepele, tapi berdampak besar. Gara-gara sisir yang terjatuh, akhirnya terungkap jati diri Masito. Saat itu Masito sedang menyisir rambut anak Fir'aun. Tiba-tiba sisir dalam genggamannya terjatuh. Ketika Masito mengambil sisir tersebut, bibirnya spontan mengucap bismillah. Ucapan itu membuat anak Fir'aun terkejut. "Apakah ucapan yang kamu maksud adalah bapakku?" tanya anak Fir'aun. Siti Masito dengan jujur mengatakan bahwa maksud kata itu ialah Tuhan sesungguhnya, bukan ditujukan untuk Fir'aun, yaitu Robku, juga Rob ayahmu, yaitu Allah, karena tiada Tuhan selain Allah, kata Masito. Jawaban itu membuat anak Fir'aun tersinggung. Berarti ada Tuhan lain kecuali bapaknya. Anak Fir'aun itu mengancam melaporkan keyakinan Masito tersebut kepada bapaknya. Namun Masito tidak gentar, karena ia yakin Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Fir'aun. Laporan anaknya membuat Fir'aun murka. Dia marah, sangat marah. Dia tidak menyangka pengasuh anaknya adalah pengikut Nabi Musa. Kemudian Masito dipanggil lalu ditanya oleh Fir'aun, "Apakah benar apa yang disampaikan anakku itu? Siapakah Tuhan yang engkau sembah selama ini?" Kata Fir'aun. Masito tidak mengelak tuduhan itu. Dengan tegas dia mengatakan, "Betul bahwa tiada Tuhan selain Allah yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya." Tentu saja jawaban itu membuat Fir'aun semakin marah. Dia memerintahkan para pengawal menyiapkan minyak mendidih di dalam tembaga besar. Wadah panas itu tiada lain untuk menggodok Masito beserta anak-anaknya. Pemandangan itu disaksikan masyarakat luas. Sebelum dimasukkan ke minyak panas, Masito diberi kesempatan sekali lagi untuk memilih. Dia dan dua anaknya selamat jika mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Sebaliknya nyawanya terancam jika dia tidak mengakui ketuhanan Fir'aun. Sebagai perempuan beriman dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Siti Masito tidak gentar terhadap ancaman Fir'aun. Ia tetap yakin Tuhan yang sesungguhnya hanyalah Allah, bukan Fir'aun. Pendirian Masito semakin mempermalukan Fir'aun.
di depan orang banyak dan rakyat. Raja kejam itu memerintahkan pengawalnya untuk melemparkan anak Masitoh satu persatu di hadapan ibunya, hingga yang terakhir bayinya yang sedang menyusu dalam pelukan Masitoh dilemparkan ke minyak yang mendidih itu. Ibu mana yang tega menyaksikan satu persatu anaknya tergerus minyak panas? Ketika giliran bayi terakhir akan dimasukkan tembaga panas, Masitoh sempat ragu. Kekuasaan Allah tiba-tiba menciptakan bayi itu bisa bicara. Bayi itu berkata, "Jangan takut dan jangan ragu, wahai ibuku, karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita." Dalam riwayat lain, bayi Masitoh meyakinkan ibunya, "Sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu, masukkanlah, karena sesungguhnya siksa dunia ini lebih ringan daripada siksa akhirat." Hadis riwayat Ahmad. Kekuatan anaknya membuat keraguan Masitoh hilang. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, Masitoh membaca, "Bismillahi tawakkaltu 'alallah, Allahu Akbar." Siti Masitoh dan bayinya terjun ke minyak mendidih. Ajaib, begitu minyak panas menggerus raga orang-orang istiqomah itu, tercium wangi yang sangat harum dari dalam kuali. Subhanallah, Allah telah membuktikan kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Ketika Masitoh dan anak-anaknya dilemparkan satu persatu ke periuk, Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka sehingga mereka tidak merasakan panasnya minyak yang mendidih. Tulang belulang Masitoh bersama anaknya dikubur di suatu tempat hingga mengeluarkan wangi yang sangat harum. Aroma itu tercium oleh Rasulullah SAW ketika perjalanan Isra Mi'raj. Itulah kuburan Masitoh bersama anak-anaknya, kata malaikat Jibril. Demikian kisah seorang perempuan solihah bernama Siti Masitoh yang tetap teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya, dan keluarganya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.